Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, cabai rawit, apa yang kamu katakan? Dia adalah dermawan yang telah menyelamatkan Little Radis, ucap sang kakak. Pada saat ini, Big Radis merasa agak cemas. Dia segera melangkah maju untuk mencoba menengahi situasi. Terus kenapa? Aku juga bersyukur dia menyelamatkan Little Radis. Namun sayangnya, dia tidak bisa disebut Chu Feng. Ini adalah dua hal yang benar-benar terpisah. Seperti yang aku katakan, cepat ubah namamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan, balas si cabai rawit. Wajah Chili Pepper sangat merah saat dia menunjuk ke arah Chu Feng, dan berbicara dengan cara yang sangat mengancam. Dermawan, cabai rawit telah menjadi gila, dia sudah gila tentang Chu Feng itu. Itu adalah Chu Feng yang sama, yang menjadi burinan oleh Four Great Imperial Clans. Kamu tidak boleh merendahkan diri untuk berdebat dengannya, ucap lobak besar. Melihat bahwa mencoba menghibur Chili Pepper tidak berguna, Big Radis buru-buru mulai menjelaskan situasinya kepada Chu Feng. Big Radis, aku memberimu wajah, namun kamu benar-benar berani memanggilku gila. Seru Chili Pepper sambil melengkungkan bibirnya. Kamu sudah gila untuk memulai. Kamu telah menjadi gila untuk Chu Feng itu. Apa bagusnya Chu Feng itu? Kalian berdua sama sekali tidak terkait satu sama lain. Apakah dia layak membuat kamu menjadi seperti ini? Jika kamu terus bertindak seperti ini, cepat atau lambat, kamu akan terbunuh karena dia. Ucap lobak besar. Pada saat ini, Big Radis kehilangan kesabarannya. Kurang ajar, meskipun kamu dapat berbicara buruk tentang aku, tapi kamu benar-benar tidak dapat berbicara buruk tentang Chu Feng. Kamu harus ingat, jika kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu lagi, aku akan memutuskan hubungan aku dengan kamu, balas si cabai rawit. Pada saat ini, Chili Pepper bahkan lebih marah. Berbeda dari Big Radis, dia benar-benar marah dari lubuk hatinya. Chu Feng berani menjamin bahwa itu hanya karena lobak besar yang mengatakan kata-kata itu, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika itu orang lain, dia kemungkinan besar sudah melawan mereka. Kakak senior Chili Pepper, kakak lobak besar, bisakah kalian berdua berhenti berdebat? Tidak peduli apa, dia adalah dermawan aku, orang yang telah menyelamatkan hidup aku. Jika itu bukan untuknya, aku pasti sudah dimakan oleh binatang buas. Melihat ini, Little Radis berbicara untuk menghentikan perdebatan mereka. Mendengar kata-kata itu, Chili Pepper itu akhirnya mendengus dingin, lalu mengayunkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Dermawan, tolong jangan pedulikan dia. Kakak senior Chili Pepper sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Hanya saja, dia tidak bisa mentolerir siapapun. Yang aku maksud dengan siapapun adalah, itu berbicara buruk tentang Chu Feng. Radis kecil memiliki ekspresi malu di wajahnya, ketika ia mulai meminta maaf kepada Chu Feng. Hehe, tidak apa-apa, balas Chu Feng sambil melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia tentu saja tidak akan marah karena sikap cabai rawit. Meskipun dia tahu bahwa dia yang salah, tapi tetap saja dia bertindak tidak masuk akal karena Chu Feng. Jadi, bukan hanya Chu Feng tidak marah, dia malah merasa bahwa cabai rawit ini cukup menggemaskan. Hanya saja, dia sangat ingin tahu mengapa Chili Pepper akan mencoba membelanya seperti itu. Lagi pula, mereka belum pernah bersentuhan satu sama lain sebelum ini. Tidak lama setelah Chili Pepper pergi, sebuah cibiran tiba-tiba terdengar. Yo, saudaraku, kamu pasti membuat kami mencarimu lama dan sulit. Dan di sini aku berpikir kamu telah melarikan diri, ucap seseorang. Beralih ke arah suara itu, Chu Feng melihat bahwa 5 orang saat ini berjalan ke arahnya. Mereka adalah 5 murid dari Istana Hukum Surgawi. 2 orang yang memimpin kelompok itu adalah peringkat 8 Martial Kings. Adapun 3 pria di belakang mereka adalah orang-orang yang diketahui Chu Feng.
Mereka adalah 3 orang yang hanya berdiri dan menyaksikan dengan senyum mengejek di wajah mereka, itu ketika Little Radis menghadapi bahaya di hutan. Adapun orang yang telah berbicara, itu adalah yang menawarkan Chu Feng penjelasan atas tindakan mereka saat berada di hutan, dan pria itu bermarga Liu. Benar saja, dia adalah individu yang sangat berbahaya. Kakak, ketika berada ke hutan, ketiga orang itu tidak hanya menolak untuk membantuku, tapi mereka bahkan mengejekku dari sela-sela, kata Little Radis kepada Big Radis. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Tanya Lobak Besar. Setelah mengetahui situasinya, ekspresi Big Radis berubah dingin. Kami sedang mencari dia. Itu tidak terkait dengan istana Underworld kamu. Minggirlah, jangan ikut campur dalam urusan kami. Peringkat 8 Martial King yang memimpin kelompok itu berbicara dengan cara yang sangat keras. Apakah kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Baiklah, mari kita pergi dan mengobrol dengan benar di hutan, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mulai berjalan menuju hutan. Chu Feng sudah membiarkan ketiga pria itu pergi sekali. Namun dia tidak pernah berharap bahwa mereka tidak dapat mengenali niat baik orang lain, namun mereka kembali untuk menemukannya lagi dengan 2 peringkat 8 Martial Kings. Chu Feng sudah memutuskan untuk membantainya. Hanya saja, ada terlalu banyak orang di tempat ini. Meskipun Chu Feng telah menyembunyikan identitasnya, tapi itu masih tidak nyaman baginya untuk langsung membunuh mereka di sini. Karena dia sudah dicari oleh 4 klan kekaisaran besar, maka dia tidak ingin menyinggung istana hukum surgawi juga. Lagi pula, istana hukum surgawi jauh lebih kuat daripada keempat klan kekaisaran besar yang digabungkan. Karena itulah, ia berencana untuk membawa mereka ke hutan dan diam-diam membantai mereka. Namun tepat pada saat ini, Radis besar meraih Chu Feng dan menariknya kembali. Saudara Chu Feng, masalah ini disebabkan oleh adik lelaki aku. Mari kita tangani ini bersama. Saudara Chu Feng, hahaha, kamu memanggilnya Saudara Chu Feng, apakah dia adalah Chu Feng yang sama, yang telah mengalahkan semua generasi muda 4 klan? Tidak heran jika kamu ingin membawa kami ke hutan. Mungkinkah kamu ingin melenyapkan kami? Ayoyo, aku sangat takut. Hahaha. Mendengar nama Chu Feng, kelima orang itu tertawa terbahak-bahak. Wush 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 wush. Tepat pada saat ini, 5 batu segera ditembakkan. Kelima batu itu mendarat langsung di kepala kelima pria itu. Aduh, meskipun kelima batu itu ditembakkan dengan kekuatan yang berbeda, tapi mereka meninggalkan luka yang hampir sama pada kelima pria itu. Kelima batu itu tidak hanya hancur di punggung para kepala 5 murid istana hukum surgawi, dan batu-batu itu juga membuat kepala mereka berlumuran darah. Siapa yang berani menyerang kita? Apakah kamu tidak tahu siapa kita? Setelah dipukul kepalanya dengan batu, para murid istana hukum surgawi segera marah. Aku benar-benar akan mengalahkanmu, dasar anjing dari istana hukum surgawi. Kenapa? Apakah kamu memiliki keluhan? Ternyata orang yang telah menyerang mereka adalah orang yang baru saja pergi belum lama ini, yaitu wanita Chili Pepper. Istana dunia bawah, istana hukum surgawi kita selalu memikirkan masalah kita sendiri. Bagi kamu untuk menyerang kami, itu sama sekali tidak pantas. Apakah kamu berencana untuk menghasut perang antara 2 istana kami? Peringkat 8 Raja Bela Diri yang memimpin 5 orang itu berbicara dengan ancaman tersembunyi. Pikirkan urusanmu sendiri, sialan dangkalan. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak tahu tentang semua hal kotor, yang telah dilakukan istana hukum surgawi kamu ke istana dunia bawah kami di balik bayang-bayang? Enyahlah. Selain itu, aku tidak keberatan mengajarkan kamu semua pelajaran di depan semua orang ini, teriak si cabai rawit. Chili Pepper itu melirik ke arah kejauhan, pada kerumunan yang terus bertambah besar dalam ukuran saat dia mengucapkan kata-kata itu. Baiklah bocah, kamu menang. Ucap pria itu sambil mengepalkan giginya, dan kemudian melihat ke arah Chu Feng. Dia menunjuk Chu Feng dan berkata, bocah, kamu tunggu saja. Untuk berani melawan istana hukum surgawi kami, kamu akan menerima konsekuensinya, ucap pria itu.
Setelah meninggalkan kata-kata yang mengancam itu, kelima pria itu dengan cepat pergi. Karena mereka berada di daerah terpencil, maka tidak ada orang yang melihat penampilan memalukan mereka. Namun untungnya, dia takut bahwa Chili Pepper akan membuat masalah ini semakin besar. Jika dia benar-benar membuat orang lain memperhatikan mereka, jika mereka diketahui telah dipukuli oleh murid dari Istana Dunia Bawah, maka mereka pasti akan dihukum berat setelah mereka kembali ke Istana Hukum Surgawi. Karena bagaimanapun, mereka akan mempermalukan Istana Hukum Surgawi. Mereka bertingkah sombong sebelumnya. Namun setelah kakak perempuan Chili Pepper tiba, mereka segera berlari dengan ekor di antara kaki mereka. Kakak senior Chili Pepper benar-benar luar biasa, kata Little Radish dengan senyum berseri-seri. Itulah yang diharapkan. Aku sudah membangun tempat tinggal di daerah itu. Ayo pergi dan istirahat di sana. Karena bagaimanapun, masih ada 3 hari lagi sampai majelis pertempuran ini dimulai. Kita tidak bisa tinggal di sini dan berjemur di bawah sinar matahari sepanjang hari kan, balas Chili Pepper sambil menunjuk ke arah kerumunan. Benar saja, ada istana kecil yang baru saja dibangun di sana. Itu telah dibentuk dengan formasi spiritual. Ternyata cabai rawit ini sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah emas. Namun jika dibandingkan dengan mereka, apa yang Chu Feng kagetkan adalah seberapa cepat Chili Pepper telah mengubah sikapnya. Sebelumnya, dia terlihat sangat marah. Namun pada saat ini, dia sebenarnya tersenyum bahagia. Wow, benar-benar hebat. Kami punya tempat tinggal sekarang. Kakak senior Chili Pepper, aku benar-benar mengagumimu lebih banyak dan lebih banyak sekarang. Ucap lobak kecil. Pada saat ini, Radish kecil menjadi lebih bahagia. Chili Pepper melihat ke arah Chu Feng dan berkata, "Hei kamu ikut juga dengan kami," ucap si cabai rawit. "Itu tidak perlu. Kalian semua bisa pergi. Aku lebih suka sendiri," balas Chu Feng dan mengatakan yang sebenarnya. Alasan dia datang ke sini untuk beristirahat, itu justru karena tempat ini lebih tenang. Adapun bangunan pembentukan semangat Chili Pepper telah didirikan, itu berada di tengah-tengah kerumunan yang bising. Banyak orang mendirikan kemah di tempat itu, jadi tempat itu tidak sepi sama sekali. Chili Pepper melengkungkan bibirnya dan berkata, "Heh, kamu tidak bisa sesempit ini. Lupakan saja, melihat bahwa kamu telah menyelamatkan Little Radish, kamu tidak perlu mengubah nama kamu," ucap si cabai rawit. "Aku tidak marah, tapi aku benar-benar hanya tidak suka kebisingan," kata Chu Feng sambil tersenyum. Mendengar itu, cabai rawit menghela nafas. "Kamu pria yang sudah dewasa, bagaimana mungkin kamu berpikiran sempit seperti ini? Baiklah, katakanlah aku telah bersikap salah sebelumnya. Ini seharusnya baik-baik saja sekarang. Lebih jauh lagi, jika kamu benar-benar tidak menyukai kebisingan, aku akan dapat mengisolasi suara dan penglihatan dari luar dengan pembentukan formasi penyegelan tunggal. Dengan seperti itu, kita dapat sepenuhnya terisolasi dari apa yang terjadi di luar." Chili Pepper meraih bahunya dan terus berbicara. Karena dia yakin bahwa Chu Feng ini sedang marah. Brother Chu Feng, sebenarnya tidak mudah untuk membuat Chili Pepper kecil ini meminta maaf kepada orang lain. Ayolah, beri dia wajah dan bergabunglah dengan kami. Aku membawa beberapa amer dan hidangan yang enak loh, kita bisa menikmati makan dan minum di sana, desak Big Radish. Dermawan, mari kita pergi dan beristirahat bersama. Pada saat yang sama, Little Radish juga mendesak Chu Feng untuk bergabung dengan mereka. Baiklah kalau begitu, balas Chu Feng. Seperti kata pepatah, sulit untuk menolak keramahan yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini, itu tidak cocok untuk Chu Feng menolak lagi. Dengan demikian, Chu Feng bergabung dengan Big Radish, Little Radish, dan Chili Pepper untuk memasuki bangunan pembentukan formasi untuk beristirahat. Chili Pepper menepati janjinya, dan kemudian menutup bangunan pembentukan formasi yang telah ia ciptakan untuk mengisolasi suara dari luar. Dia bahkan menutup jendela. Wow, teknik formasi spiritual kakak perempuan Chili Pepper benar-benar menakjubkan. Aku sangat iri. Aku juga ingin menjadi seorang spiritualis dunia, Little Radish berbicara dengan ekspresi iri.
Jika kamu ingin mempelajari teknik formasi spiritual, aku memiliki metode untuk secara paksa menanamkan kekuatan spiritual ke dalam diri kamu. Namun sebelum itu, aku sarankan kamu untuk fokus pada kultivasi bela diri. Karena lebih baik untuk fokus hanya pada kultivasi bela diri atau teknik formasi spiritual. Saat itu, jika aku tidak iri dengan teknik formasi spiritual, dan bersikeras bahwa ibuku menanamkan kekuatan spiritual ke dalam diriku, dan itu membuatku fokus mempelajari teknik formasi spiritual, maka kultivasi aku saat ini tidak akan hanya menjadi peringkat 9 Raja Bela Diri, ucap si cabai rawit. Setelah mengatakan itu, Chili Pepper menepuk dadanya dan menambahkan, jika aku dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi bela diri dan tidak menghabiskan waktu dan upaya pada teknik formasi spiritualku, aku setidaknya akan menjadi kaisar setengah bela diri sekarang, ungkapnya. Apa yang dikatakan Chili Pepper itu benar. Seseorang tidak boleh membagi fokus seseorang. Lebih baik fokus dengan sepenuh hati pada kultivasi bela diri, desak Big Radis. Radis kecil mencibir mulutnya dan berkata, tapi kan, bukankah Chu Feng itu bisa berlatih di kedua teknik formasi spiritual dan kultivasi bela diri secara bersamaan? Tidak hanya kekuatan bela dirinya yang luar biasa, tapi dia juga seorang spiritualis dunia jubah tanda ular, balas si lobak kecil. Apakah kamu dapat membandingkan dengan Chu Feng itu? Seorang jenius seperti Chu Feng bahkan tidak dapat ditemukan di antara 10.000, tidak, puluhan juta orang, kata Chili Pepper. Little Radis pun mengerutkan bibirnya setelah diceramahi. Karena sangat terpukul dengan topik ini, Little Radis tidak ingin terus membahasnya. Setelah itu, lobak besar mengeluarkan amer dan makanan yang dibawanya, dan mulai menyiapkan meja yang penuh dengan makanan lezat. Mungkin itu karena dia berterima kasih kepada Chu Feng, tetapi lobak besar bersikeras bahwa mereka harus minum sampai mereka mabuk. Melihat bahwa lobak besar dan Chu Feng minum dengan riang, lobak kecil pun juga bergabung dalam kesenangan itu. Namun untungnya, Chu Feng saat ini memiliki tubuh yang kebal terhadap racun. Jadi, terlepas dari seberapa kuat amernya ini, Chu Feng tidak bisa lagi menjadi mabuk. Jadi pada akhirnya, radis besar dan radis kecil akhirnya mabuk. Alkohol memasuki dantians mereka, dan bahkan mempengaruhi sumber energi mereka. Jika bukan karena Chu Feng diam-diam membantu mereka, maka mereka berdua akan merusak tubuh mereka. Namun bahkan dengan kasus ini, keduanya masih tertidur. Selanjutnya, mereka tertidur seperti orang mati. Dengan situasi seperti ini, hanya Chu Feng dan Chili Pepper yang tetap terjaga di formasi spiritual yang tersegel. Karena Chili Pepper adalah seseorang yang sangat banyak bicara, hilangnya dua orang yang biasa ia ajak bicara yaitu Little Radis dan Big Radis, hal ini membuatnya merasa sangat canggung. Pada awalnya, dia masih agak pendiam. Namun setelah bertahan tidak berbicara sepanjang pagi, dia akhirnya tidak dapat menahan diri dan mulai mengobrol dengan Chu Feng, dan menanyakan kepadanya tentang hal-hal yang telah dia alami sepanjang hidupnya. Saat Chu Feng merasa bahwa Chili Pepper sangat lucu, dia memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Sebagai gantinya, dia dengan santai memberikan dirinya identitas untuk menggodanya. Setelah mengenalnya hampir selama 2 hari, Chu Feng datang untuk mengetahui bahwa Chili Pepper ini, seperti yang dikatakan Big Radis, dia adalah orang yang cukup baik. Dia sangat riang, dan dia tidak akan berpantangan. Dia adalah seorang wanita dengan temperamen yang sangat jujur, dan seorang wanita seperti dia juga agak jarang. Saat ini, dia menghela nafas. Lebih persisnya, seperti apa penampilanmu? Karena bagaimanapun, kami adalah teman. Tidak bisakah kamu melepas topi bambu kerucut itu, dan menunjukkan wajahmu kepadaku? Chili Pepper berkata sambil menatap Chu Feng. Lebih baik aku tidak melakukannya. Aku khawatir akan membuat kamu takut, kata Chu Feng. Cih, aku sudah melihat segala macam pria jelek si muka bumi ini. Namun aku tidak pernah takut sekali. Tidak apa-apa, biarkan aku melihat bagaimana penampilan kamu. Jika kamu benar-benar sangat jelek, aku adalah spiritualis dunia jubah emas,
dan aku dapat mengubah penampilan kamu sehingga kamu dapat menemukan seorang istri di masa depan, kata Chili Pepper dengan senyum berseri-seri. Apakah kamu serius ingin melihat penampilan aku sebanyak itu? Tanya Chu Feng. Kami adalah teman. Aku merasa bahwa sebagai teman harus jujur satu sama lain. Karena itulah, kamu harus menghadapi kami dengan penampilan kamu yang sebenarnya, kata Chili Pepper dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Bagaimana mungkin Chu Feng tidak tahu apa yang sedang direncanakan Chili Pepper? Karena itulah, dia tersenyum dengan licik dan berkata, sebenarnya, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada kamu sepanjang waktu. Namun sayangnya, aku agak khawatir menanyakan pertanyaan itu. Namun karena kamu mengucapkan kata-kata itu, aku mungkin juga menanyakan pertanyaan aku kepada kamu. Selama kamu bersedia menjawab pertanyaan aku akan menunjukkan kepada kamu penampilan aku. Bagaimana menurutmu? Kamu harus ingat, kamu sendiri yang mengatakan bahwa teman-teman harus jujur satu sama lain, kata Chu Feng. Jadi kamu menungguku, balas Chili Pepper sambil melengkungkan bibirnya. Kemudian dia pun berkata, baiklah, tanyakan saja. Sebenarnya tidak ada hubungan antara kamu dan Chu Feng itu. Jadi, mengapa kamu membelanya seperti yang kamu lakukan ini? Tanya Chu Feng. Dia ingin tahu tentang masalah ini sepanjang waktu. Izinkan aku bertanya kepada kamu, apakah kamu pikir harus ada alasan bagi seseorang untuk memuja orang lain? Tanya Chili Pepper. Iya, karena aku merasa bahwa semua hal memiliki alasan bagi mereka. Misalnya dalam hal mencintai seseorang, itu akan menjadi keakraban yang melahirkan cinta, atau cinta pada pandangan pertama. Namun meskipun itu adalah cinta pada pandangan pertama, itu masih ada alasan untuk itu. Paling tidak, itu berarti bahwa seseorang telah jatuh hati, terlepas dari apakah itu penampilan atau temperamen mereka, dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan hati seseorang. Itulah alasan mengapa seseorang akan mengalami cinta pada pandangan pertama, kata Chu Feng. Aku kira tidak ada kebutuhan untuk itu. Aku hanya merasa bahwa Chu Feng itu sangat berani, gagah, dan pantang menyerah setelah mendengar tentang prestasinya. Dia setia kepada teman-temannya, dan juga tidak kenal kompromi dengan musuh-musuhnya. Dengan sikapnya itu, bagaimana mungkin tidak ada gadis yang tidak menyukai pria seperti itu? Namun sebenarnya, aku juga pernah mendengar bahwa Chu Feng tampaknya tidak punya pacar. Mungkinkah dia tidak mencintai wanita, namun sebaliknya dia mencintai pria? Ucap Chili Pepper sambil menopang dagunya dengan tangannya, dan memiliki penampilan merenung. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, itu tidak masalah, karena bagaimanapun, aku hanya mengaguminya, dan aku tidak punya pikiran lain. Itu sudah cukup jika aku bisa bertemu dengannya suatu hari nanti, tambahnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Chili Pepper memiliki tangan di dadanya, dan menyipitkan matanya. Penampilannya seperti orang bodoh yang dilanda cinta. Pada saat ini, Chu Feng merasa agak canggung. Terutama dengan kata-kata itu. Mungkinkah dia tidak mencintai wanita, dan sebaliknya malah mencintai pria? Hal ini membuat hati Chu Feng bergetar. Bagaimana mungkin seseorang bisa memikirkan hal semacam itu? Dia sudah jelas laki-laki tulen. Selain itu, dia memiliki pacar. Hanya saja, mereka tidak mempublikasikannya. Dan itu saja. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.